Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang atau materi pemilu dan partai politik. Ini tugas dari mata kuliah Sosiologi Politik yang dimana dosen pengampunya yaitu Ibu Eni Roheni, dan kami dari kelompok 13 ada Saudara Hadi Romdoni dan dengan saya sendiri Dede Misbahul Munir bersama Muhammad Irfan Alfiansah. Baiklah, langsung ke pembahasan, yaitu di sini ada pendahuluan latar belakang dari makalah atau pembahasan di sini, yaitu kita melihat sistem multi partai yang ada di Indonesia mempunyai sisi negatif dan positif. Sisi positifnya yaitu dapat menumbuhkan rasa kebangsaan dan kesadaran politik, sedangkan sisi negatifnya itu terdapat perbedaan strategi di antara partai-partai dalam berjuang sehingga terjadi konflik antara partai yang sulit dihindarkan, dan upaya membangun demokrasi dari bawah melalui partai-partai memang bukan pekerjaan yang mudah. Nah, idealnya kekuasaan dibangun dari bawah, dan ini sejalan dengan asas kedaulatan rakyat dan sistem politik yang demokratis. Kemudian rumusan masalah dari pembahasan kami ini, di mana akan dijelaskan tentang makna pemilihan umum, makna partai politik, terus ada kilas balik pemilihan umum di Indonesia, kilas balik partai politik di Indonesia, hubungan antara pemilihan umum dan partai politik, dan yang terakhirnya ini ada pembahasan tentang dasar yuridis pemilu di Indonesia. Langsung ke pembahasan pertama, yaitu makna pemilihan umum, di mana makna pemilihan umum ini merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem politik demokratis atau demokrasi. Oleh karena itu, tujuan pemilihan umum adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil-wakil rakyat di Badan Perwakilan Rakyat dalam rangka mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan. Mengenai sistem pemilihan umum, telah diketahui bahwa tidak satupun sistem yang memuaskan dan benar-benar menjamin keterwakilan. Namun, pemilihan umum tetap dianggap penting karena di dalamnya tertanam asas kedaulatan rakyat yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Pemilihan umum adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi tersebut adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semua itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Ya, demikian dari saya, mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Alfiansah dari kelompok 13. Di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya yang berjudul Pemilu dan Partai Politik. Pemilihan umum mempunyai asas-asas, diantaranya yaitu satu, asas langsung, yaitu seseorang pemilih memberikan suaranya tanpa perantara orang lain, sehingga terhindar dari kemungkinan manipulasi kehendak oleh perantara. Asas umum yaitu setiap warga negara tanpa pandang bulu berhak memiliki hak pilih atas dipilih. Asas bebas yaitu mengandung kedua pengertian. Pertama, bebas dalam arti bebas untuk menghadiri atau tidak menghadiri pemilihan umum. Kedua, bebas dalam arti bebas dari paksaan, intimidasi, dan kelakuan sewenang-wenang dari pihak manapun. Asas rahasia yaitu asas yang merujuk pada situasi dalam mana setiap pemilih memberikan suaranya tanpa diketahui oleh siapapun.
Asas jujur yaitu setiap tindakan pelaksanaan pemilu dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan etika dan moralitas masyarakat. Asas adil yaitu setiap warga negara berhak memilih dan dipilih serta diperlakukan secara sama dan setara. Asas akuntabel yaitu setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum. Kemudian asas edukatif yaitu setiap warga negara diberi informasi tentang seluruh tahapan pelaksanaan pemilu selengkap mungkin sehingga pemilih dapat mengambil keputusan berdasarkan kualitas dan kuantitas informasi yang memadai. Kemudian dalam pemilihan umum terdapat dua hak pilih yaitu satu hak pilih aktif atau hak untuk memilih, kemudian kedua hak pilih pasif yaitu hak untuk dipilih menjadi anggota Badan Perwakilan Rakyat. Sehubungan dengan pola pengisian anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, maka dikenal dengan adanya sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan dapat digolongkan ke dalam dua sistem, yaitu satu, sistem pemilihan organis, yaitu pengisi keanggotaan Lembaga Perwakilan Rakyat melalui penanganan atau penunjukan. Dalam sistem organis, rakyat dipandang sebagai sejumlah individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka warna persekutuan hidup. Kemudian yang kedua, sistem pemilihan mekanis. Pemilihan mekanis disebut juga pemilihan umum. Sistem ini mengutamakan individu sebagai pengendali hak pilih aktif dan memandang rakyat sebagai suatu massa individu yang masing-masing mengeluarkan satu suara untuk dirinya sendiri dalam setiap pemilihan umum. Kemudian makna partai politik. Pemilihan umum hampir tidak mungkin dilaksanakan tanpa kehadiran partai-partai politik di tengah masyarakat. Keberadaan partai juga merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Sebab dengan partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat disalurkan secara teratur. Maka secara otomatis partai politik berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Romdani. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Dalam kehidupan politik ketatanegaraan suatu negara, pada prinsipnya dikenal adanya 3 sistem kepartaian, yaitu 1. Sistem partai tunggal. Apa itu sistem partai tunggal? Istilah ini dipergunakan untuk partai politik yang benar-benar merupakan satu-satunya partai politik dalam suatu negara, maupun partai politik yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai politik lainnya. 2. Sistem 2 partai. Kok 2 partai sih? Nah, dalam sistem ini partai-partai politik dibagi ke dalam partai politik yang berkuasa karena menang dalam pemilihan umum, dan partai oposisi karena kalah dalam pemilihan umum. Ada yang menang, ada yang kalah. Nah, sistem banyak partai. Pada umumnya, sistem kepartaian semacam ini muncul karena adanya keanekaragaman sosial, budaya, dan politik yang terdapat di dalam suatu negara. Kesimpulannya, jika kedaulatan berada di tangan rakyat, maka kekuasaan politik harus dibangun dari bawah. Dan rakyat harus diberikan kebebasan untuk mendirikan partai-partai politik. Memang kebebasan mendirikan partai tanpa batas dapat menimbulkan berbagai persoalan. Maka partai-partai tersebut harus bisa memainkan perannya secara wajar dan optimal sebagai bahan penyalur aspirasi rakyat maupun sebagai saran membangun pemerintahan demokratis dari bawah. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya jikalau keberadaan partai politik
dipergunakan untuk mewujudkan tatanan kehidupan kenegaraan yang lebih beradab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.